Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten perdagangan olahan minyak bumi, yaitu AKR Corporindo. Di tengah dinamika pasar yang terus berubah, AKR Corporindo telah memutuskan untuk memberikan dorongan positif bagi para pemegang sahamnya. Pada tanggal 23 Oktober 2023, Direksi Perseroan dan Komisaris telah menyetujui kebijakan pembagian dividen interim kedua untuk tahun buku 2023. Besaran dividen interim yang akan dibagikan adalah sebesar Rp493,4 miliar atau setara dengan Rp25 per saham. Dengan mempertimbangkan jumlah saham yang beredar saat ini sekitar 19,7 miliar saham. Langkah ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada pemegang saham yang telah mendukung perusahaan. Jadwal pembagian dividen interim ini telah ditetapkan sebagai berikut. Kung dividen di pasar reguler dan negosiasi 2 November 2023, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi 3 November 2023, Kung dividen di pasar tunai 6 November 2023, ex dividen di pasar tunai 7 November 2023, recording date yang berhak atas dividen interim 6 November 2023, dan pembagian dividen interim 15 November 2023. Keputusan ini mencerminkan komitmen AKR Corporindo dalam memberikan manfaat nyata kepada para pemegang sahamnya. Dengan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, perusahaan ini tidak hanya mengukuhkan posisinya di pasar, tetapi juga menjaga hubungan yang baik dengan pemegang sahamnya. Dividen interim ini menjadi bukti bahwa AKR Corporindo terus berupaya untuk mencapai kesuksesan bersama dengan para pemegang sahamnya. Dengan demikian, perusahaan ini tetap menjadi salah satu pemain kunci dalam industri yang dinamis ini, siap untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental AKR Corporindo saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, saat pandemi yang membawa dampak yang signifikan pada berbagai sektor ekonomi, perusahaan-perusahaan di tanah air terus berjuang untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan. Termasuk diantaranya adalah AKR Corporindo. Pada kuartal ketiga tahun 2023, AKR Corporindo melaporkan kinerja keuangan yang mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan ini. Namun, seperti yang seringkali terjadi di dunia bisnis, setiap tantangan juga membawa potensi untuk perbaikan. Total pendapatan operasi perusahaan ini mengalami penurunan sebesar 13,3%, turun dari Rp34,5 triliun menjadi Rp29,9 triliun pada kuartal ketiga 2023. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan, AKR Corporindo masih berkomitmen untuk menjaga tingkat profitabilitas yang baik. Return on assets mencapai 7,9%, sementara return on equity mencapai 21,3% di kuartal ketiga 2023. Hal positif lainnya adalah penurunan beban pokok pendapatan dari Rp31,8 triliun ke Rp27,1 triliun, sementara laba bruto naik dari Rp2,7 triliun ke Rp2,8 triliun. Beban umum dan administrasi juga berhasil ditekan dari Rp727 miliar menjadi Rp650 miliar. Namun, peningkatan pajak penghasilan dari Rp365 miliar ke Rp409 miliar menunjukkan bahwa perusahaan ini masih harus berhadapan dengan beban pajak yang lebih tinggi. Laba neto tahun berjalan berhasil naik dari Rp1,5 triliun menjadi Rp1,8 triliun, dengan net profit margin mencapai 5,7% pada kuartal ketiga 2023. Di sisi aset, perusahaan ini mengalami peningkatan sebesar Rp1,6 triliun dengan nilai mencapai Rp28,8 triliun pada bulan September 2023. Namun,
Ekuitas sedikit berkurang dari 13,15 triliun rupiah pada Desember 2022 menjadi 13,1 triliun rupiah pada bulan September 2023. Liabilitas meningkat dari 14 triliun rupiah pada Desember 2022 menjadi 15,7 triliun rupiah pada September 2023, dengan debt to equity ratio saat ini mencapai 146,8%. Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 2,7 triliun rupiah di kuartal ketiga 2023 adalah kabar baik. Terlebih lagi, meskipun terdapat sebagian kas yang digunakan untuk pendanaan sebesar 296,9 miliar rupiah, AKR Korporindo berhasil meningkatkan nilai arus kas sebesar 2,2 triliun rupiah hingga akhir September 2023. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, AKR Korporindo tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja keuangannya. Dengan berbagai langkah yang telah diambil, perusahaan ini tetap menjaga posisinya di industri dan siap menghadapi masa depan dengan segala potensi yang ada. AKR Korporindo telah membuktikan bahwa dalam dunia bisnis, setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten AKR Korporindo? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.